Auto Lovers, balik lagi dengan saya Dr. Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan coil antara coil standar, coil racing. Nah, coil standar itu biasanya kan kita belinya genuine part seperti ini. Nah, bedanya dengan coil racing adalah coil racing bukan hanya apinya yang lebih besar. Memang benar namanya coil, ujung-ujungnya seberapa besar percikan apinya itu. Tapi ketepatan timing dari coilnya itu juga penting. Jadi misalnya nih, si ECU kirim sinyal ke si coil. Nembak dong. Nah, jarak jeda antara waktu si ECU kirim sinyal itu sama si coilnya mercik itu juga penting. Itu yang namanya ignition timing. Sehingga ketika kita nyetel nih, tuning kayak misalkan remap atau piggyback pro mobilnya, kita setel itu cepet dapatnya. Biasanya kalau memang ignition timingnya nggak seakurat itu, biasanya kan ada jeda tuh. Nah, kita harus kompensasi terhadap jeda itu. Jadi ignition timingnya kita majuin sehingga si ECU itu perintahnya lebih cepat. Karena si ECU perintahnya lebih cepat dan ada jeda ketika dia sambungkan ke coilnya dan ke businya, itu nanti jadinya pas. Nah, tapi itu kan agak susah gitu loh. Nah, makanya kenapa kita ada coil racing. Coil racing ini selain ignition timingnya bisa lebih tepat, dia juga discharge-nya juga ada cut off-nya. Jadi coil itu tidak hanya sekedar memercikan api. Nah, ketika dia mercik api, dia harus ada cut off-nya sehingga api itu nggak terlalu banyak diperciknya. Kalau api itu terlalu banyak diperciknya, hasilnya dia akan kadang-kadang akan terbakar 2 kali. Kalau terbakar 2 kali, yang terjadi adalah knocking. Nah, kalau misalkan jenis-jenis coil racing ada yang beberapa kayak high power yang seperti ini nih. Ini coil Innova standar yang sebelah sini, yang sebelah sini coil high blaster, high power yang begini nih. Jadi dia lebih berat memang. Jadi dia kumparan di dalamnya itu lebih banyak dan sehingga bodinya lebih berat dan untuk ukuran sama. Nah, satu lagi ada yang namanya high blaster. Kalau high blaster, dia bodi kumparannya dibikin agak lebih besar. Kenapa? Supaya dia merciknya lebih bagus. Nah, untuk nanti perbedaannya kita tes nih. Di sini ada tester coil. Ini aki, ini coilnya, ini ada modul control unitnya di dalam, dan ini busi, ini groundnya ya. Nah, kita lihat ya percikannya. Nah, untuk percikannya bisa lihat kan, yang sebelah sini dia apinya agak belok-belok dan dia apinya nggak terlalu cerah. Kalau yang sebelah sini kan apinya lebih cerah tuh. Lebih tebel, lebih terang lah gitu loh ibaratnya. Sehingga itu membuktikan bahwa coil ini tuh memang lebih tebel apinya, lebih banyak lagi apinya. Kalau untuk ignitionnya memang nggak kelihatan karena kan dia per berapa milisecond. Nah, ini hanya menunjukkan bahwa apinya memang lebih besar. Nah, ini untuk coil biasa dan coil high power. Nah, kita coba yang ini untuk coil high powernya, yang ini untuk high blasternya. Dan yang standar saya udah cabut. Standarnya kan seperti ini tuh, dia Toyota Denso. Kita tes lagi yuk. Tuh. Bisa kelihatan kan percikan apinya yang mana yang lebih besar? Nah, jadi itulah fungsinya coil racing. Makanya kenapa coil racing itu bukan hanya sekedar coil dan biasanya kalau misalkan hanya sekedar coil, dia itu hanya memperbesar kumparannya. Nah, cuman balik lagi, kumparan makin diperbesar kan artinya kita butuh tembaga yang lebih banyak. Tembaga yang lebih banyak, kalau tembaganya lebih bagus, otomatis harganya juga lebih mahal. Nah, kalau misalkan harga coil racingnya itu nggak terlalu mahal, itu either kumparannya nggak terlalu banyak atau tembaganya nggak terlalu bagus gitu loh. Biasanya sih begitu. Karena memang di dalam sini kan dia ada buletannya, ada kumparannya lagi untuk mercikin apinya. Nah, untuk mobil-mobil yang bisa diganti coilnya adalah coil-coil yang singlean begini. Kalau misalkan coil yang singlean begini, ini namanya single coil. Kalau yang coilnya 4 sekaligus itu ada juga yang dia kalau merek-merek lamanya kayak misalkan MSD gitu loh. Nah, untuk coil-coil ini biasanya untuk mobil-mobil bensin yang non turbo itu benar-benar berasa banget. Nah, cuman balik lagi tergantung jenis coil racing yang dipakai dan quality dari coil racing yang dipakai. Coil racing ini saya udah coba di Mercy, BMW, dan Audi, cek engine-nya nggak ada yang nyala. Jadi, tapi memang untuk Mercy, BMW, dan Audi butuh di learning ulang karena dia coilnya lebih besar pengapiannya. Jadi ketika kita colok, kita harus learning ulang pakai OBD scanner. Kita learning ulang, si transmisi harus mengetahui bahwa
coil yang dipasang ini coil baru gitu loh, sehingga dia nggak error. Karena kalau nanti transmisinya error, dia nggak ngebaca sama sekali, jadinya kurang bagus hasilnya. Nah, tapi pada dasarnya api yang lebih besar dan ignition timing yang lebih tepat menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar gitu loh, dan ini bisa dicoba dulu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dr. Mobil.